tadi ada saran untuk prospek tanaman-tanaman kegiatan yang harus diberikan kembali oleh teman-teman dari masyarakat. Kemudian yang dari Pak Irfan Lubis ini menanyakan tentang desanya di Desa Talun, Kecamatan Krayan ini yang langganan menjadi tempat banjir ya dari pengguna rekening. Untuk Bapak atau Ibu dulu yang mau menjawab. Untuk Pak Saman, terima kasih ya semangatnya. Memang saat ini P2 ya, berarti P2. Ini satu ya. Satu untuk RR yang kemarin. Sebenarnya setiap kali juga sudah ada ya data di situ ya. Hanya tahun ini aja yang blank tidak ada karena masih kita harapannya konsen ke pemeliharaan gitu ya. Materinya nanti umpang tinggi di situ nanti akan repot. Terus kemudian program yang bisa dilakukan untuk menampung banjir yang dari Kendeng ya, dapat tampungan banjir ya. Akhirnya angel di pertanyaan ini. Itu sama aja dengan pertanyaannya, bagaimana ini caranya Jakarta untuk menampung banjir dari Ciliwung? Ini saya ikut dunia antar pemimpin gitu. Dari mana Bupati Demak dengan Bupati Kendeng, Adi dari dengan Bupati Mangki nih, sampai ini harus begini bantu terus menggunakan itu ya, ada sharingnya gitu ya, harusnya kan. Untuk ini anunya seperti itu ya. Banyumu ngebai banyu kolamku gitu ya. Buyuri mana banjiri, memang kalau di Sayong Demak itu kan kayaknya memang jadinya kumuh ya Pak ya. Melu prihatin lah karena dapat aliran air dari hulu dari atas. Masih gitu nggak tinggal di Mesir kayak gitu Pak. Dapat kiriman yang gratisan ya Pak. Jadi saya kira itu nanti karena sudah kejadian ini tidak bisa kalau kita menanam pohon dan sebagainya itu kan jangkanya panjang. Tapi ini tetap harus selalu disampaikan. Namun untuk jangka pendeknya memang harus ada campur tangan dari PU ya. Untuk mungkin dibuat tanggul-tanggul atau sungainya dinormalisasi, dilebarin lagi atau di bawah dibuat tampungan ya. Waduk sebelum atau kanal gitu, jadi ada kanal banjir gitu kayak yang di Semarang, ada banjir kanal kiri kanan atas bawah gitu. Saya kira perlu disampaikan nanti Pak Hermawan mungkin bisa nanti dalam rapat pimpinan kalau pas di skop wilayahnya di rapat apa itu ya, rapat gimana ya? Korban ya, di korban nanti bisa dicatatkan ya di tempat itu. Mungkin itu ya. Mungkin dari Pak Dawo menambahkan yang pegunungan dan pegunungan Kendeng yang di Desa Talun di Pak tadi ya, Desa Talun Kecamatan Krayan. Tunggu Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Pak Salman tadi bukan pertanyaan, tapi ini suatu tantangan bagi kita semua bareng-bareng. Yang saya nggak sama yang namanya di BP sebagai dinas nggak ada. Cuman kami terus terang keterbatasan anggaran yang perlu kita sampaikan. Apalagi nanti di tahun 2024 betul-betul terbatas sekali. Ya. Pak Salman kebetulan sudah kepala desa, mungkin akan tahu sendiri juga nanti sama-sama tahun 2004. Ya. Kemudian yang kalian masyarakat memang kami akui sampai saat ini CSR yang di daerah, kalau yang perusahaan-perusahaan besar selalu tunggal, tapi yang di daerah memang belum begitu optimal ya. Dan ini mudah-mudahan nanti waktu mendatang kita upayakan. Kemudian yang masalah tanam alpukat tadi yang besar tadi memang bagus sekali. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya harga itu keterkaitan yang namanya tinggi daya harga itu sangat keterkaitan dengan kondisi pasar. Selama pasar itu sangat konsumennya banyak, produknya sedikit, mesti harganya tinggi. Ketika produknya besar, konsumennya sedikit, mesti harganya rendah. Sehingga kalau tadi sampaikan Pak Saman, kalau nanti alpukat itu semua menanam alpukat, di sini menanam alpukat, di Kudus menanam alpukat, bahkan di Jawa menanam alpukat semua, ya, kemungkinan besar harga itu akan anjlok.
sehingga perlu keanekaragaman tanaman. Sehingga kami sarankan kalau boleh menyarankan itu kalau menanam buah-buahan ya jangan satu jenis, tapi yang banyak jenis, sehingga tidak terjadi kelebihan barang satu jenis. Ya. Jelas terjadi kalau nanti kelebihan barang jenis itu mesti akan terjadi penurunan. Seperti kencur bisa dikatakan saat ini konsumennya kecil sekali, sehingga yang dulu yang mengamalkan obat-obatan rumah tangga kecil, sehingga sekarang harganya juga akan anjlok. Tapi ketika nanti perusahaan membuka kebutuhannya besar, pasti akan harga meningkat. Tuh. Kemudian yang selanjutnya dari Mas Irfan Lubis ya, yang masalah banjir memang perlu kami garis bawahi yang di sana banjir agar ini terus menerus ya Mas, yang Cikayen. Ini sebenarnya bukan yang Cikayen. Dampak dari Gunung Kendeng itu juga di Kudus. Ya kalau kita lihat di Kudus itu lahannya bagus, lahan bawahnya, tapi dia selalu menerima kiriman air yang cukup besar, sama seperti Cikayen. Cuma kalau Cikayen langsung menggenang, kalau di Kudus langsung hilang. Tapi kecepatannya yang di Kudus sangat tinggi, yaitu desa Wonosobo. Ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat secara biologis ya, kami bisa bicara secara biologis. Itu lalu lihat di atasnya Cikayen itu sebenarnya lahan kendeng, lahan teman-teman yang saya sampaikan tadi saat ini dulu. Upaya dari dinas pada saat ini, kami mengupayakan perhutani tahun ini bisa melaksanakan penanaman. Alhamdulillah nanti tanggal Desember ini akan dilaksanakan penanaman di Kendeng, di semua petak akan ditanam semua. Mudah-mudahan nanti ini bisa berhasil. Dan apa yang bisa diperbuat kita? Tentunya perhutani tidak bisa melaksanakan penanaman secara sendiri, mesti akan melibatkan masyarakat, baik LMDH maupun yang lain. Untuk itu kami mohon nanti semua supaya bisa mensupport pelaksanaan penanaman itu. Saya yakin kalau nanti itu sudah bisa hidup, bisa tumbuh 5 tahun ke atas, saya yakin akan berkurang. Namun dalam waktu dekat ini ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tadi yang disampaikan itu civil license yang bisa berjalan, yaitu dengan perbaikan gorong-gorong dan sebagainya. Tapi itu ranahnya PU. Nanti bapak sekalian tolong titip kalau ke musbang gas itu bisa disampaikan pada KI. Kami yang ikut musbang gas di kabupaten maupun provinsi nanti kami sampaikan masalah ini. Tapi nanti di desa tolong panjenengan yang bisa bicara untuk minta solusi masalah itu. Saya kira itu. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nawa.